Shalom Jemaat Gereja Best, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja Best selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja Best juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja Best. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, di mana Engkau telah melindungi kami Tuhan, menyertai setiap perjalanan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Melalui aktivitas kami Tuhan, setiap pagi Tuhan kami boleh dibangunkan dengan rahmat yang baru Tuhan, berkat yang baru Tuhan. Dan juga kami boleh beristirahat dengan baik juga Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tidak berhenti mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Atas perkenanan-Mu Tuhan, Engkau telah tibakan kami semua di tempat ini Tuhan, untuk boleh sama-sama menyatukan hati berdoa dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang ingin Kau bawa Tuhan kepada setiap kami Tuhan, kami undang hadirat-Mu untuk boleh turun di tempat ini Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah ini pada sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan, Engkau sendiri yang boleh beracara Tuhan. Setiap penyembahan kami Tuhan, setiap pujian kami Tuhan, itu boleh berasal dari hati kami yang terdalam Tuhan, untuk bisa memuliakan nama-Mu saja. Buat kami Tuhan, supaya kami tidak pulang dengan tangan yang kosong Tuhan, tetapi dari firman yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan. Kau tanggalkan segala macam beban pikiran yang ada di
pikiran kami saat ini Tuhan, karena kami hanya mau berfokus kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami undang Kau Tuhan untuk hadir, Tuhan, turun memenuhi tempat ini Bapa. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tautan kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat
Oh Yesus, sahabatku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menuntun kami Tuhan, Kau menuntun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat, eratkan hatiku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, katakan kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, tertata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun
dapat mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dalam. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu
Terima kasih Bapa di surga buat sore hari ini Tuhan, kami percaya bahwa setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Engkau mempunyai rancangan yang sempurna dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, izinkanlah kami merajut setiap hari-hari hidup kami dengan setiap kebenaran firman-Mu. Supaya ketika hidup kami yang masih muda ini Tuhan, kami boleh banyak melakukan sesuatu untuk kehendak Tuhan. Masukkan kami Tuhan dalam rancangan-Mu yang ajaib. Bawa kami Tuhan dalam rencana-Mu yang besar Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan boleh singkapkan, Tuhan boleh ungkapkan dalam setiap hidup kami. Supaya ketika kami masuk di dalam rancangan-Mu yang ajaib, rancangan-Mu yang besar itu Tuhan, kami besar bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kami. Tuhan kuasai setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak akan pernah berbantah-bantahan. Dan kami terima firman itu Tuhan atas dasar kebenaran yang Engkau merdekakan dalam setiap hidup kami. Berbicaralah kepada kami Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, saudara, shalom. Saya mengucap syukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini saya boleh berbicara lagi di hadapan orang-orang muda yang sangat amat luar biasa. Amin. Ini aminnya kurang, ya. Kenapa Bapak saudara sekalian, anak-anak muda, profesional muda, Yes Pro? Karena saya tahu setiap rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Dan yang menarik bahwa setiap rancangan Allah itu dia rancang dari umur kita yang masih muda. Nah, oleh sebab itu jangan hari ini saudara merasa dirimu kecil. Tapi dikatakan bermimpilah mimpi yang besar. Artinya supaya apa? Saudara itu harus punya percaya diri. Karena ada roh Allah di dalam hidup saudara dan saya. Saya selalu sangat optimis. Jikalau seorang muda, ketika dia melibatkan Tuhan di dalam setiap hidupnya, maka saya percaya masa depannya pasti masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada, saya percaya hari ini, setiap anak-anak Yes Pro pada sore hari ini kemudian berkata, aku tidak mau jadi orang yang berhasil. Aku tidak mau jadi orang yang sukses. Saya percaya bahwa semua mimpi anak-anak muda, one day dia akan sukses, dia akan berhasil. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada sore hari ini, kesuksesan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Nah, sore hari ini saya mau angkat ada seorang anak muda yang hebat. Anak muda yang hebat yang nanti kita lihat di Perjanjian Lama. Anak muda ini, melalui diri anak muda ini melahirkan sebuah bangsa yang besar. Tentu saudara sudah punya gambaran siapa yang saya akan gambarkan ini. Ada bangsa yang besar, bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa pilihannya, yaitu Israel. Ya, dia itu menjadi pilihan. Tapi kalau kita perhatikan, kelahiran bangsa Israel dari seorang pemuda yang bernama Yakub. Kalau sudah bicara Yakub, identik dengan tukang tipu. Nah, iya kan? Makanya orang bilang begini, jangan namakan anakmu Thomas, karena Thomas tidak percaya. Jangan namai anakmu Yakub, karena Yakub tukang tipu. Nah, tapi yang menarik begini, saya coba lihat sejarah daripada yang namanya Yakub. Sejarah dari namanya Daud, saya angkat dua tokoh ini aja dulu. Kenapa mereka berdua ini kok bisa menjadi kesayangan Tuhan? Padahal dua orang ini hidupnya gak baik-baik amat. Betul ya? Daud dia rebut istri orang. Bukan pelakor, pebinor. Perebut bini orang. Dan yang lebih fatal lagi, Daud itu bunuh suami dari perempuan yang direbut, Betseba. Kemudian yang kedua kita lihat si Yakub. Yakub ini tukang tipu. Dia nipu kokonya.
Tapi kenapa Tuhan pakai dia? Kenapa Tuhan pakai Daud? Hari ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia punya kasih yang sempurna dalam hidup kita. Dan Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Nah, dua orang ini yang saya lihat berbeda dengan rival atau saingan dari dua orang ini. Rival atau saingan dari dua orang ini, Daud punya saingan namanya Saul. Yakub punya saingan namanya Esau. Ini kan dua orang ini, saudara, kompetitornya. Daud kompetitornya Saul, Yakub kompetitornya Esau. Nah, jikalau saudara melihat dua orang ini yang namanya Esau dan kemudian namanya saudara Saul, dua ini juga buat sesuatu yang salah. Tapi yang menarik, dua orang ini tidak di dalam pertobatan. Mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Saul tidak mau mengakui dia salah. Esau ketika dia kehilangan hak kesulungan, bukan bertobat, rancang mau bunuh Yakub. Jadi artinya begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu dari kita hari ini yang sempurna, selain ketika kita jatuh di dalam dosa, yang Tuhan butuhkan cuma satu, pertobatan, minta ampun sama Tuhan. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan pakai hidup saudara dan saya. Jadi jangan sama seperti Esau dan jangan sama seperti Saul. Nah, kita akan lihat apa sih menariknya seorang Yakub ini. Kenapa Tuhan bisa pakai dia? Dan kita tahu bahwa dari nama Yakub lahirlah nama Israel, menjadi bangsa yang besar. Saya percaya hari ini juga melalui nama saudara juga akan melahirkan juga bangsa yang besar. Amin. Gak yakin karena belum punya pasangan. Kok lagi bergumul nih. Udah setengah sel, tapi kok gak laku-laku. Nah, itu krisis anak muda seperti itu. Begitu belum ada pasangan, stres. Begitu ada pasangan, stres. Ya kan? Saudara, saya kasih tahu, hidup di dunia ini, tiap-tiap waktu, tiap-tiap musim itu ada stresnya sendiri-sendiri. Jadi jangan orang kalau lihat kau udah married, prawedding, terus suap-suapan kue waktu married, selesai married, masuklah di dalam dunia yang sebenarnya. Dunia misteri. Nah, itu terjadi perang dingin di sana. Jadi semua itu ada masanya. Ada kesusahannya tersendiri. Tapi kita akan lihat dulu seorang yang bernama Yakub ini. Saya punya judul khotbah ini, ketangguhan seorang visioner. Nah, gereja ini sedang mengajarkan kepada saudara untuk saudara menjadi seorang yang visioner. Menjadi seorang visioner itu berarti saudara minta visi sama Tuhan. Apa yang menjadi tujuan saudara ke depan harus sinkronis dengan rencana Tuhan. Saudara punya cita-cita, saudara punya keinginan, saudara dekatkan dengan Tuhan, disinkroniskan. Kalau nggak sinkronis, saudara mau jungkir balik seperti apapun, saudara nggak akan mungkin bisa berhasil. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada cita-cita kita hari ini. Amin? Pasti lebih baik. Nah, kita akan lihat kenapa ketangguhan seorang visioner. Yang pertama, kita lihat Kejadian 25 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini masalah makanan, ini masalah perut. Masalah sop kacang merah. Kalau orang Manado bilang ini brenebon pakai kaki babi. Oh, sedap sekali. Makan panas-panas, pakai nasi panas, langsung lapar saudara. Ya. Jadi di sini dibilang begini, di dalam Kejadian 25 ayat 32 sampai 34 dikatakan sahut Esau. Ini bicara ketika Esau minta makan. Ya, minta makan sama Yakub. Yakub ini pinter, makanya trikinya tinggi, very tricky. Dia waktu minta makan, Yakub tuh bilang begini, kalau kamu mau makan, kasih dong hak kesulunganmu ke aku.
Makanya muncullah ayat yang ke-32 ini, dia bilang begini, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu, brenebon, tapi nggak dibilang pakai kaki babi. Karena memang di sana orang Israel nggak makan babi, ya, memang haram di sana. Kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yang pertama saya mau bicara, kenapa Tuhan pakai seorang yang bernama Yakub, seorang yang tukang tipu? Karena yang pertama, Yakub menghormati hak kesulungan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita pada sore hari ini, hak kesulungan kita hari ini apa sih? Apakah hak kesulungan karena aku lahir dari yang saya ini adalah anak yang paling gede, jadi saya dapat hak kesulungan? Enggak, bukan itu. Biasanya anak yang paling kecil itu yang korban bully di dalam rumah tangga. Pak Fengki itu anak ke-8, paling kecil. Nah, biasa yang paling kecil yang diperintah-perintah. Makanya koko-koko di sini dan cece-cece di sini waktu pulang bertobatlah. Jangan suruh-suruh, jangan perintah-perintah memeimu di rumah dan titimu di rumah. Jadi yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena Yakub menghormati hak kesulungan. Nah, kesulungan itu apa? Yaitu bicara tentang iman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Iman yang bersandar kepada Yesus, yang ada Yesus di dalam hati saudara dan saya. Anak muda, saya mau kasih tahu hari ini, jangan kau gampang menjual imanmu cuma karena masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah perut saudara ini yang sedang terjadi. Makanya saya bicara kepada 2 anak saya yang perempuan. Saya bilang tidak ada jalan yang lain keselamatan selain di dalam Yesus. Kalau kamu berdua cari jodoh yang di luar daripada Yesus, papa tidak tanggung jawab. Mati masuk neraka. Itu harga mati. Karena Yesus sendiri yang berkata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada, saudara. Makanya hari ini kita harus terus terang. Jangan sampai nanti saudara, waktu Yesus datang pada kali yang kedua, saudara nanti mungkin akan terlempar ke tempat yang lain, kemudian saudara ngomong begini, Om Roy itu enggak ngomong. Nanti di sorga langsung diputar, tanggal 22 Mei, jam 4.30 sore, di Central Park tahun 2022, itu loh Pak Roy sudah ngomong, tentang di luar daripada Yesus akan mati masuk neraka. Jadi saudara dan saya hari ini yang pertama, ketangguhan seorang visioner ketika dia menghormati hak kesulungan. Saudara, Tuhan akan kasih visi, tapi saudara harus bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di luar daripada Tuhan, saudara tidak akan menyimpang, saudara akan keluar daripada jalan dan rencana Allah. Tapi ketika saudara menangkap setiap visi Tuhan itu, maka saya percaya Tuhan akan tuntun setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, ketangguhan menghormati hak kesulungan. Yang kedua kita lihat Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran karena dia ketakutan dikejar-kejar sama kokonya. Kakaknya dia mau bunuh dia. Jadi orang yang nipu pasti akan namanya hukum tabur dan tuai. Gak ada saudara yang bilang, oh kalau saya di dalam Tuhan gak ada hukum tabur tuai. Ada. Makanya dia melarikan diri saudara. Dia lari, dikejar. Terus kemudian ayat yang ke-11, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat 12. Maka bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan. Kembali timbul visi saudara.
Allah kasih visi ke dia. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ini bicara visi. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yang kedua, ketangguhan seorang visioner ketika yang pertama dia menghormati hak kesulungan. Yang kedua, dia mendapat visi dan dijumpai oleh Allah sendiri. Luar biasa. Tuhan datang sama dia, Tuhan menjumpai dia. Tuhan memberikan visi kepadanya, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan hari ini semua digenapi. Israel menjadi bangsa yang besar. Itu adalah keturunan daripada Yakub. Hari ini saudara dan saya, kita ini adalah Israel rohani. Luar biasa. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Nah, oleh sebab itu, saudara, seringkali saya ingatkan, juga dari Pak Fengki, dari gembala senior, semua dari hamba-hamba Tuhan. Bapak, ibu, saudara, anak-anak muda, belajarlah minta visi sama Tuhan. Visi apa? Kerja, masalah jodoh. Semua mesti minta visi sama Tuhan. Saya pun sampai hari ini saya mau sedikit kesaksian. Ketika saya di Kota Manado, saya dikasih tahu sama teman saya, dia ini jago ternak sapi. Waktu dia lihat keadaan Kota Manado, Tanah Minahasa, dia bilang begini, ini kalau pelihara sapi, ini makanannya banyak sekali. Dan pasti sapinya gemuk-gemuk, pasti cuan punya. Nah, saya berunding dengan teman saya pikir itu makanan sapi cuma rumput. Ternyata makanan sapi itu ada dari pohon-pohon juga. Itu orang yang tahu tentang peternakan pasti tahu itu. Jadi ambil dari pohon-pohon itu, katanya bisa satu hari 3-5 kilo. Itu bertambah berat badan daripada sapi. Nah, akhirnya yang terjadi, saya waktu lihat begitu timbul insting bisnis saya. Kalau begitu saya mau piara sapi. Tapi sebelum saya piara sapi, saya minta visi tanda sama Tuhan. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, aku mau piara sapi. Boleh enggak Tuhan piara sapi? Malam hari itu Tuhan langsung jawab. Saya dapat mimpi. Di mimpi itu saya ketemu dengan ada satu bapak-bapak tua. Dia pegang satu ekor sapi. Satu ekor sapi, sapinya gede. Wih, waktu saya lihat di mimpi saya ngomong begini sama tuh bapak, Om, ini sapi luar biasa besar ya. Dia bilang, iya sapinya gede. Terus saya tanya sama tuh bapak tuh, Om, ini sapinya siapa? Dia bilang, ini sapinya bapak. Dia bilang, ini sapi saya. Waduh, saya bilang sapinya besar. Dia bilang, iya ini sapi besar tapi nggak ada isinya. Saya bangun. Saya bilang, Tuhan, berarti Tuhan tidak izinkan saya jadi gembala sapi. Saya gembala domba. Makanya saudara-saudara yang saya gembalakan, bukan gembala sapi. Ada kan? Ada lagu kan? Saya ini si gembala sapi. Itu kan? Saya bukan gembala sapi. Akhirnya saya ambil keputusan. Teman saya bilang begini, mau piara sapi enggak? Saya bilang enggak. Bukan piara sapi itu tidak baik, tapi Tuhan tidak izinkan saya menjadi peternak sapi. Artinya Tuhan punya rencana lain. Orang lain boleh ternak sapi, Tuhan izinkan, tapi saya enggak. Hari ini pun sama, kita sedang latih saudara, supaya saudara ke depan itu apa yang saudara kerjakan, coba tanya Tuhan. Saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan mati. Makanya coba belajar bergaul dengan Tuhan. Belajar coba libatkan Tuhan, tanya. Ada orang, anak muda bilang begini, Pak, aku udah bolak-balik tanya nggak dapat jawaban terus. Saya tanya, kamu tanya apa sih? Jodoh sih.
Ya saya bilang, tanyanya jodoh. Iya kan? Karena udah kebelet. Lihat teman-temannya dia udah punya pasangan, dia nggak punya pasangan. Saya bilang sama Tuhan tuh enggak apa-apa. Tuhan enggak marah kita tanya berulang kali itu enggak masalah. Berarti kita dekat dengan dia. Jadi orang yang seorang visioner yang hebat, dia akan mendapat visi dan pasti dia akan dijumpai oleh Tuhan. Pasti dia akan ditemui oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditemui oleh Tuhan betapa sukacitanya hidup kita. Tuhan menyatakan ini loh, kamu akan lakukan ini, kamu akan lakukan ini. Kan luar biasa. Saudara mungkin akan lihat banyak anak-anak muda yang hebat, banyak anak-anak muda yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan angkat hidup saudara dan saudara melebihi daripada mereka. Tapi saudara harus tangguh, saudara harus kuat. Sama seperti kemudian dikatakan ini Yakub. Dia tangguh, dia kuat. Dia dapat visi, kemudian apa yang terjadi? Yang ketiga, kalau dia tipu, pasti dia juga akan ditipu orang. Jadi hari ini kalau kita sedang mengalami masalah, mungkin ada orang ngomongin kita, mungkin ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan marah. Jangan-jangan kita sedang tabur tuai. Kita sedang tuai apa yang kita pernah tabur. Nah, Yakub sama. Yakub itu bolak-balik ditipu. Ditipu oleh siapa? Mertuanya dan ditindas. Dia mengalami penindasan tapi dia nggak berkeluh kesah. Dia tahu hukum tabur tuai pasti berlaku. Makanya itu yang tadi saya katakan. Tuhan bukan memilih Daud dan kemudian memilih Yakub, bukan menyetujui tindakan hidup mereka. Tapi karena ada pertobatan dari dalam hidup mereka sehingga Tuhan pakai. Tapi hukum tabur tuai pasti akan terjadi. Satu kali saya ada seorang teman saya, customer saya. Ini kurang lebih sekitar tahun-tahun, ya mungkin sekitar 2000 lah. Saya pas baru-baru mulai pertobatan. Kemudian customer saya ini bilang begini sama saya. Dia tahu saya suka pelayanan ke desa-desa. Jadi dia tahu saya ini hamba Tuhan. Tapi kemudian dia ngomong begini, Pak Roy, saya mau tanya sama Pak Roy. Saya dengar ini kan Pak Roy ini kan melayani, pelayan, pendeta. Tapi saya mendengar ada berita yang tidak baik, Pak. Saya bilang berita apa? Saya ketemu ada satu ibu dia ngomong, Pak Roy ini pelayanan cuma menutup-nutupi di kamuflas aja. Sesungguhnya Pak Roy ini siang hari malam itu dia di nightclub. Waktu saya dengar seperti itu saya ketawa. Waktu saya ketawa, customer ini dia bilang begini, benar ya Pak? Karena dia lihat saya ketawa. Saya bilang enggak, itu dulu. Makanya orang yang ngomong itu karena dia tahu dulu saya seperti itu. Jadi Pak Roy enggak marah? Enggak lah. Terus saya tanya sama dia, siapa yang ngomong? Dia bilang, Pak Roy jangan ngomong-ngomong ya. Biasa kan begitu. Waktu dia sebut satu nama itu saya kaget. Teman gereja juga. Saya bilang enggak masalah. Saya enggak mungkin konfrontir dengan dia. Saya enggak mungkin klarifikasi dengan dia. Karena memang itu dulu pernah saya lakukan. Hidup saya seperti itu. Nah, Yakub sama. Ketika dia ditipu, dia enggak. Namanya kemudian dia komplain. Ketika dia dibalas ditipu oleh Laban, mertuanya, dia enggak komplain. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Disuruh kerja, ditindas. Dan kita tahu bersama, cloning pertama kali terjadi di dunia ini. Itu dilakukan oleh Yakub. Saudara tahu kan? Ada enggak domba yang Dalmatians? Enggak ada kan? Cuma ada sejarah di Alkitab itu dikerjakan oleh Yakub. Yakub bisa bikin domba itu belang-belang. Apa domba Juventus? Garis-garis atau belang-belang? Saudara pecinta Juventus, bukannya seperti itu. Dia bikin dombanya itu bisa berbintik-bintik. Saya bilang memang ini Yakub ini memang luar biasa otaknya. Nah kalau saudara lihat Yakub bisa seperti itu, itulah keadaan bangsa Israel sekarang. Saya ke Israel. Di sana dibilang begini, kita habis naik perahu di Danau Galilea. Saudara kalau sudah ke sana kan? Dibilang tour guide bilang kita akan makan ikan Petrus. Bagaimana nih ikan Petrus ya? Saya mau lihat Petrus punya ikan.
Begitu lihat ikan mujair, dibilang ikan Petrus. Memang saya bilang ini orang Israel memang hebat. Memang triknya tinggi, saudara. Jadi seolah-olah ini ikan rohani. Saya bilang, di Manado banyak sekali nih ikan ini. Ini ikan mujair di Danau Tondano begitu banyak, ya kan? Banyak sekali nih ikan ini. Ternyata namanya ikan Petrus. Sehingga semua tuh kalau duduk mau makan ikan Petrus semua tenang. Apa rohaninya mesti tinggi katanya. Karena ini ikan Petrus. Bayangkan seperti itu. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana seorang Yakub yang triknya seperti itu. Tapi akhirnya ketika dia ditipu juga sama mertuanya, dia tetap nggak ada komplain. Itu namanya ketangguhan seorang yang namanya Yakub. Yang keempat, yang terakhir. Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini puncaknya. Saudara akan lihat ini. Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Terus ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergumul dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu ketangguhan seorang yang bernama Yakub ketika dia coba menghormati hak kesulungan dan kemudian dia berjalan di dalam jalan visi Allah, sekalipun dia kena tipu, ditindas oleh mertuanya, dia tetap konsisten dengan panggilan hidupnya. Maka apa yang terjadi? Kemudian Allah ketika bergumul dengan dia dan ketika Yakub menang, Allah merubah nama dia bukan Yakub lagi, tetapi dia berkata, namamu adalah Israel. Hari ini kita adalah Israel rohani. Seorang yang disebut Israel rohani, dia akan tangguh melawan setiap pergumulan dia yang ada di dunia ini. Dia akan melihat ada rencana Allah yang ajaib dalam setiap hidupnya. Itulah yang disebut hari ini. Ketika seorang menjadi seorang yang visioner, maka dia harus tangguh, dia harus kuat. Ketika dia tangguh dan dia kuat, saya percaya saudara akan pulang dari tempat ini. Saudara akan banyak menangkap visi daripada Tuhan. Ketangguhan seorang visioner akan melahirkan sebuah bangsa yang besar. Dari nama Yakub muncullah hari ini bangsa pilihan Allah yang namanya Israel. Dari Israel ini cuma daerah yang kecil tapi bisa menggoncang dunia. Hari ini walaupun jumlah kita kecil, kalau kita menjadi orang yang tangguh di hadapan Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya akan menggoncang dunia ini dengan membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Engkau boleh tutup matamu, engkau boleh taruh setiap tanganmu di dadamu. Ataupun engkau mau angkat tanganmu, terserah. Di mana kita akan berkata kepada Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami adalah Israel rohani. Ketika kami melihat kisah daripada Yakub, Yakub seorang yang tangguh karena dia menghormati hak kesulungan. Tuhan, hak kesulungan hari ini Kau sudah titipkan kepada kami, yaitu ketika kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hak kesulungan itu sudah menjadi milik bagian kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa, di hadapan hamba-Mu ini ada anak-anak muda yang hebat. Di hadapan hamba-Mu ini ada anak-anak muda yang luar biasa. Tuhan, hamba berdoa, jadikan mereka Tuhan pemimpin-pemimpin yang visioner. Jadikan mereka Tuhan akan menjadi penjala-penjala jiwa.
Tuhan pakai setiap masa depan mereka. Tuhan pakai setiap kehidupan mereka. Dan melalui kehidupan mereka ya Tuhan, akan banyak bawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Hari ini meterai firman Allah melekat di dalam hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan hamba percaya beberapa tahun ke depan dari anak-anak muda ini Tuhan, akan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Sesuai dengan visi Tuhan. Kami hanya berjalan dengan visi-Mu Tuhan. Bahwa akan ada banyak anak-anak muda yang Tuhan pakai di tempat ini. Dan inilah mereka Bapa. Kami mau serahkan mereka ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan mereka Tuhan anak-anak-Mu yang tangguh Tuhan. Anak-anak-Mu yang punya pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Yang mau melibatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang akan menjaga setiap hidup kami, yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau bersyafaat, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap persembahan daripada umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena menjaga hati itu adalah yang utama dalam hidup saudara dan saya. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar di dalam kasih semula kekudusan kebenaran sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.